Mas Abrang, kita sempat ngobrol soal media sosial. Bagaimana itu kemudian kembali kepada kedaulatan diri kita. Dan sesuatu yang perlu dipromosikan terkait kedaulatan diri di era medsos, disrupsi informasi yang seperti ini, itu adalah critical thinking. Bagaimana kita berpikir kritis sehingga bisa memilih dan memilah mana yang harus dikonsumsi secara langsung seperti obat, langsung diuntal, blek, mana yang harus dikunyah dulu seperti daging, mana yang harus dilepeh, jadi dimakan dulu, pahit dilepeh, dikeluarin lagi, atau bahkan yang mana yang tidak boleh dimakan sama sekali. Jadi kemampuan itu, dan itu critical thinking menjadi sangat penting. Tapi masalahnya, critical thinking ini terlanjur jadi jargon. Nah, aku pengen Mas Abrang ngobrolin soal critical thinking dulu. Aduh, ini quote-nya siapa ya, saya lupa. Tapi intinya ngomong gini, karena berpikir itu berat, lebih enteng menghakimi. Iya. Jadi nggak perlu mikir, jadi lebih banyak penghakiman daripada berpikir. Karena memang berat berpikir. Ini tadi informasi mana yang dimakan, mana yang dimasukkan, mana yang tidak dan segala macam. Iya. Itu kan prosesnya tidak mudah. Karena kita tidak mungkin bisa menentukan ini diambil atau tidak sebelum masuk ke situ. Iya. Paham maksud saya? Iya. Kalau kita belum menyerap, gimana kita bisa punya keputusan terhadap itu? Pengalaman ya. Pengalaman. Ini bukunya jangan dibaca, buruk. Loh, kamu kalau belum membaca nggak punya hak ngomong seperti itu. Tapi ketika sudah membaca, kamu nggak punya hak ngomongin orang lain juga. Itu keputusan pribadimu sendiri. Keputusan moral. Keputusan belief system di dalam dirimu. Karena sepemahaman saya begini, semua dimakan tanpa ada reserve itu tadi. Ketika si anak masih umur 18 tahun ke bawah. Iya. Ini kalimatnya Einstein kalau nggak salah. Itu bahwa kamu mengumpulkan prejudis ketika kecil itu, yang kemudian dibongkar ketika hidupnya lebih lama. Kita ngumpulin asumsi-asumsi, ngumpulin dari sekitar. Ketika kecil kan ya percaya saja sama mitos. Pokoknya diain semua dari guru, dari lingkungan segala macam. Terus kita mulai independen berpikir nih, disisir nih. Yang itu nggak bener tak ganti, yang itu oke tak terusin dan seterusnya. Dan itu pekerjaan tanpa henti kan itu. Kalau menurut saya critical thinking biar nggak ngomong kompleks ya, sederhananya saya pengen pakai sudut pandang yang saya miliki. Jadi ketika informasi masuk seperti tamu ke dalam datang ke rumah, itu kan ada ruangnya nih. Nggak semua langsung masuk ruang dapur dong. Apalagi masuk ke ruang kamar tidur. Kan ada teras, ada ruang tamu dan seterusnya. Jadi ada gradasi. Informasi itu nggak langsung masuk gitu aja. Entah dari siapa aja. Karena itu ada, kemudian kita juga harus waspada pada bias kognitif juga. Kalau kita udah kadung seneng, semua omongannya kita interpretasi baik. Kadung nggak seneng, semua omongannya kita interpretasi salah. Itu kan juga bahaya juga, bias-bias seperti itu. Nah, gampangnya gini. Kalau ada informasi masuk, kotak yang sering dipakai itu percaya atau tidak percaya. Padahal ada kotak ketiga yang menurut saya ini letak critical thinking itu di sini. Ada kotak ketiga yang namanya tidak tahu. Kalau ada informasi masuk, oke, saya belum tahu nih. Karena belum tentu informasi masuk itu informasi yang lengkap. Kita ngelihat gajah baru dari sampingnya. Oke, kita belum tahu full nih. Taruh kotak tidak tahu dulu, jangan dilupakan, tapi jangan punya kesimpulan apa-apa dulu. Diserap dulu. Oke, dari depan, diserap dulu. Nanti akan kelihatan nih, ada yang paradoks, ada yang tidak make sense. Ketika dia menemukan teman relatifnya. Karena informasi berdiri sendiri itu tuh nggak ada gunanya tuh. Informasi harus ada konteksnya untuk dia bermakna. Informasi yang sama dengan konteks yang berbeda. Akan berbeda juga. Akan sama sekali berbeda maknanya. Makan itu nggak masalah, tapi makan di antara tetangga yang lapar jadi masalah. Kejadiannya sama nih, pada konteks yang berbeda. Nah, informasi, kalau dianggap ngambil informasi itu saya percaya atau tidak percaya, kamu belum mensimulasi pada konteks nih. Konteksnya gimana sih? Misalnya gini, jangan cari konteks yang di luar lah, dalam dirimu sendiri. Kamu punya informasi yang sudah masuk di kepalamu. Ketika ada informasi masuk, taruh tidak tahu dan tabrakkan sama yang kamu miliki. Informasi baru hanya akan nempel kalau dia punya konteks, connect sama 5 informasi yang lama. Jadi kalau kita cuma denger dan ngapalin, jadinya cuma pengepul ilmu. Nggak ada gunanya tuh ilmu dalam tanda petik. Karena tidak dimasukkan dalam rangkaian pemahaman dia, nggak ada komprehensinya. Tapi ketika ilmu masuk satu, simulasi, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi kayak kita ngambil buah, kita ngambil ubi, kan nggak langsung dimakan, diginiin dulu. Bersihkan dulu nih. Jangan-jangan nanti ada yang tabrakan sama apa yang kita miliki, yang punyaku yang lama salah nih, diganti yang ini. Atau ini kurang kuat nih karena nggak cocok sama yang ini nih, nggak nyambung nih. Nah, kemampuan kesabaran itu
modal utama dari critical thinking itu. Iya. Jadi informasi itu ditampung tanpa harus diputuskan menjadi benar atau salah, percaya atau tidak. Itu penting. Iya. Tampung dulu aja. Nggak harus cepat-cepat punya keputusan kok. Iya. Saya tahu, lengkapi dulu informasi. Lengkapi dulu. Ini kalau memang belum punya keputusan, omong aja, saya belum tahu. Sederhana. Nah, ini mengingatkan saya sebenarnya kepada Imam Malik. Imam Malik itu bilang ilmu itu ada 3. Al-Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Kata Imam Ghazali, kamu tahu bahwa dirimu tidak tahu, itu ilmu, pengetahuan. Dan mungkin Edmund Husserl ya, yang bilang semua informasi yang masuk kepada kamu taruh di tanda kurung gitu. Kalau dalam tulisan, ya udah dikurung dulu dah. Kurung dulu. Biarin dulu. Nanti kamu panggil lagi itu. Ketika kamu menemukan konteksnya atau menemukan pasangannya, iya, betul, di calling lagi. Jadi kata tidak tahu itu sebenarnya menjadi sangat mulia, tapi direduksi sedemikian rupa seolah-olah simbol ketidaktahuan atau simbol kebodohan. Sama kayak kata maaf. Islam meletakkan pada posisinya yang sangat tinggi, tapi sekarang entah jadi rendah. Dan ya biasalah, itu sebenarnya soal kedaulatan diri kita dalam berislam. Kayak Islam bilang hutang itu hina, tapi sekarang dunia bikin kartu kredit itu bergengsi. Jadi memang ya begitulah. Jadi soal kesabaran ya, Mas Abrang ya, sebenarnya yang paling dasar itu. Dasar kesabaran. Karena itu para nabi itu diuji kesabarannya. Jangan nggak usah buru-buru lah sama informasi, sabar. Karena menurut pemahaman saya kan, pemahaman kan rezeki. Kita nggak bisa ngejar. Kalau kita dikasih pemahamannya ya alhamdulillah nih. Kalau belum mau ngejar kayak apa, yang namanya rezeki belum dikasih ya, belum dapat nih. Ya udah ditaruh kotak tidak tahu. Menjadi tahu itu bukan dari percaya atau tidak percaya loh. Menjadi tahu itu dari tidak tahu. Iya. Bukan, alurnya bukan dari percaya. Kalau percaya udah mentok. Iya. Tidak percaya ya mentok. Menjadi tahu itu dari tidak tahu. Iya. Tapi tidak tahu ini kan nggak enak. Iya. Karena biasanya tidak tahu nilainya sedikit. Iya. Kadung nempel di otak, kalau nggak tahu nilainya kecil di SD, SMP, ujian. Kalau tidak tahu, bahkan nggak ada nilainya kan? Nggak ada nilainya ya, nol. Nol. Nggak dapat apa-apa kalau nggak tahu. Dan tadi Mas Abrang sempat singgung juga dari manapun jangan sampai bias kognitif. Itu sebenarnya yang sedikit disinggung oleh Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Quran itu bilang gini, Mas. Kalau datang orang fasik kepada kamu, maka tabayyun, klarifikasi. Bukan kalau datang orang baik. Jadi walaupun orang tidak baik, informasinya siapa tahu bisa kamu kunyah, bisa kamu ambil gitu. Nah, aku mau masuk ke sesuatu yang mungkin Mas Abrang sangat perlu untuk didengar dan berbicara tentang hal ini. Matematika. Oke. Karena kan punya dasar itulah. Ya. Nah, Mas Abrang, biasanya kalau aku melihatnya, critical thinking ini dekat dengan matematika. Karena matematika itu ilmu yang sangat jujur, sangat ketat, sangat konsisten, sehingga sangat kritis melihat segala sesuatu. Lebih tepat itu sih, jujur, terus kemudian outputnya di sosial bisa kadang-kadang menjadi kritis karena kejujurannya tersebut. Karena kejujuran. Ya, matematika memang karena kayaknya kita pernah ngobrol soal kebenaran tuh coherence atau correspondence itu loh. Oke. Kalau kebenaran correspondence itu perlu dibuktikan dengan sesuatu di luar sistem dia. Misalnya fisika punya rumus nih, rumusnya gini, sehingga ada eksperimen untuk membuktikan rumus itu cocok atau enggak. Itu kan correspondence nih. Yeah. Kalau matematika kan enggak correspondence, mau dibuktikan sama apa? Enggak bisa, 3 tambah 5 ya 8 titik. Enggak ada. Di dunia nyata enggak ada artinya. Ini cuma logika aja. Kalau 3 kg tambah 5 kg, baru nih ada di dunia nyatanya. Dan ini sudah masuk ranah fisika nih. Kalau ranah matematika, angka ya angka sebagai kuantifikasi abstraksi. Jadi satu-satunya kebenaran yang bisa dia raih dalam tanda petik itu jalannya lewat koherensi. Bahwa semua statement di dalam dunia matematika itu tidak ada yang berlawanan satu sama lain. Ketika tidak ada yang berlawanan satu sama lain kan dia solid sebagai konsep. Objektivitas matematika itu yang memang dalam tanda petik mahal. Dan matematika itu aneh, Beb. Ini kan jadi perdebatan nih. Dia ditemukan atau diciptakan sih? Ya, itu. Kalau ditemukan, di mana nemuinya? Wong adanya di dalam kepala kok. Yeah. Kalau diciptakan, hebat amat kepala. Bisa menemukan matematika yang ternyata bisa digunakan untuk menjelaskan jagat raya. Yeah, yang jauh lebih besar dari kepalanya. Jauh lebih besar di luar sana, apa black hole, galaksi dan segala macam itu pakai rumus matematika kan bisa dalam tanda petik diraih.
Iya. Dicandra dengan matematika itu. Loh, ini kok hebat amat sih otak manusia. Matematika ini dari mana sih datangnya? Itu yang menarik itu jadi perdebatan. Dan ada tak sambungin gitu ya pada ini kemudian ada yang menjawab menurut saya menarik nih. Duh, saya lupa tokohnya sih. Tapi cari aja banyak nih. Ini matematika letaknya di mana sih? Kenapa dia sangat koheren sama jagat? Kenapa dia yang cuman ada di kepala manusia kok bisa menjelaskan jagat? Itu alurnya gimana sih gitu? Ada yang punya penjelasan menurut saya cukup menarik. Karena nyambung sama agama. Mungkin Habib yang menjelaskan itu. Kan banyak gini, banyak teori tentang realitas. Jagat ini sebenarnya gimana sih? Apakah dia objektif, nggak ada hubungannya satu sama lain? Apakah dia macam-macam? Apakah dia sebenarnya cuma ada di kepala kita yang namanya realitas? Karena yang memahami adalah cuma kepala manusia. Jadi ya sebenarnya realitas itu dalam kepala manusia aja. Ada yang ngomong teori gitu. Tapi ada teori yang sebenarnya kalau di filsafat ini, Plato atau Aristo lah. Ya. Plato itu ide, Aristo itu realitas. Bisa. Ada preposisi menarik lain nih. Dia ngomong gini. Kenapa matematika yang muncul di kepala manusia sinkron sama jagat yang entah jauh di mana? Karena mereka muncul dari kesadaran yang sama. Jadi sebenarnya jagat ini, menurut dia ya, ini teori realitas dia. Sebenarnya jagat ini adalah muncul dari satu kesadaran yang kemudian mengekspresikan dirinya jadi manusia dan matematika. Kesadaran yang sama mengekspresikan dirinya jadi jagat raya juga nih. Iya. Kok nyambung? Loh, satu kesadaran kok. Ini kan nyangkut sama tauhid. Iya. Nyangkut sama tauhid kan jadi satu nih konsep ini. Nah, ini mulai masuk ke sana nih, mulai dieksplorasi nih. Bahwa realitas itu sebenarnya datang dari satu consciousness, datang dari satu kesadaran. Ada kesadaran tunggal yang memunculkan jagat ini. Semua akhirnya jadi manifestasi aja. Tajalli dalam bahasa tasawufnya. Semua adalah manifestasi dari satu kesadaran itu aja. Ada bukunya Osman Bakar tuh tentang tauhid dan sains gitu. Bagaimana kemudian yang satu itu memunculkan yang banyak. Nah, terapannya gimana, Mas Abrang? Karena kan gini, matematika itu terlanjur nggak punya wibawa di mata banyak orang kan. Iya kan? Dianggap ya ilmu kalkulator lah. Terapannya dalam pertama ini logika dulu, kaitannya dengan critical thinking. Orang matematika itu kan seharusnya orang logis, tapi seringkali orang pintar matematika itu jadi orang cupu. Di mana kesalahannya? Cupu gimana, Beb? Maksudnya cupu gimana? Cupu dalam artian dia sebenarnya akhirnya nggak logis, dia hanya jadi kalkulator tadi. Jadi dia bisa menghitungkan segala sesuatu. Karena ya matematika hanya soal itu, angka, menghafal rumus, Oke. Nah, aku pengen tahu dasarnya matematika itu genealoginya gimana? Saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya gini. Ada barang nih. Kita nggak ada namanya nih. Ya pokoknya ada barang kayak gini nih bentuknya nih. Terus karena kita butuh konsep ini, kemudian kita mensimbolkan menjadi sebuah kata nih, gelas. Sehingga ketika nggak ada ini, saya ngomong gelas, muncul nih. Jadi ini adalah simbolisasi dari sesuatu yang begini. Nyata, kan gitu. Matematika itu juga simbolisasi, tapi dari sesuatu yang abstrak. Simbolisasi terhadap logik kausalitas. Benar, salah, ya atau tidak, alurnya gimana nih. Jadi angka itu simbolisasi, Bu. Gini itu bukan berarti 2. Ini hanya simbol terhadap kuantifikasi 2. Jadi bahasa juga sebenarnya. Bahasa juga sebenarnya bahasa. Tapi memang dia bahasa yang paling presisi kalau mau ngomong logik. Paling ketat dan paling jujur. Paling presisi, paling jujur kalau mau ngomong logik. Iya. Ada yang ngomong gini kok bahkan. Bahasa jagat raya itu matematika. Kalau peradaban tiba-tiba terhapus, Bu. Terhapus nih, terus mulai lagi dari nol nih. Iya. Bahasa bisa beda, buku, output bisa beda, matematika pasti sama. Matematikanya sama. Simbolnya mungkin berbeda, tapi logiknya pasti sama. Logiknya sama ya. Pasti sama. Bisanya gitu, Be, ya ngomongnya ya, matematika. Matematika dibangun dari aksiom-aksiom kecil. Tambah-tambahan kali-kalian. Misalnya gini. Dan membesar secara konsisten. Secara konsisten, karena dia tidak mungkin bisa menjadi besar tanpa ada fondasi yang lebih kecil. Iya. Kalau bahasa kan bisa asumtif ya. Iya, bisa lompat tek gitu kan. Bisa nuansanya. Iya, kalau aku dapat contohnya dari Mbah Sujiwo Tejo. Kata Mbah Sujiwo Tejo gini, kalau matematika kuda itu ya kuda, maka kuda-kuda itu ya 2 kuda. Tapi dalam bahasa kan kuda itu kuda, kuda-kuda itu kaitannya dengan silat gitu. Sikap siap dalam silat. Jadi itu contoh lompatannya lah. Iya betul. Ya, jadi
ada nuansa tambahan yang bisa dibangkitkan oleh bahasa yang tidak bisa dibangkitkan oleh matematika. Letak bayaran presisinya di situ. Karena dia presisi, dia menghalangi nuansa. Nggak bisa bikin puisi pakai matematika. Jadi indah, agak susah tuh. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nggak ada indah-indahnya. Ya makna gitu-gitu aja. Dan nggak disukai oleh orang-orang yang ingin membangun asumsi-asumsi ya. Nggak seneng. Walaupun akan menjadi artistik ya matematika. Itu kalau sudah pada level, maksudnya yang makomnya advance. wali. Ya advance itu, kalau matematika sudah advance, itu ya indah, Beb.